regenerative braking itu nggak langsung ada gitu. Ini masih diberikan waktu untuk coasting tuh. Nggak ada langsung regenerative braking. Sedangkan kalau CR3 di 80 km per jam, 60 ke atas gitu ya, itu bener-bener langsung dipaksa regenerative braking supaya bener-bener ngisi baterainya gitu. Bener-bener terus. Jadi lama-lama kita nggak bener-bener dapet coastingnya. Gas dan rem, kebetulan baterainya sudah 4 dan go. Ya. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza RFR. Yes, kami sedang berada di Suzuki Grand Vitara terbaru. Yes, kami menjadi salah satu dari sedikit orang yang diberikan kesempatan oleh Suzuki untuk merasakan Grand Vitara terbaru ini. Masih jarang banget di jalanan dan baru banget diserah terimakan ke konsumen. Dan kami menjadi yang pertama mengetes lengkap mobil ini. So, bagaimana rasanya dan bagaimana kenikmatan berkendara dari Grand Vitara terbaru ini? Dan bagaimana sistem hybridnya, apakah beda dengan CR3? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review di all new Grand Vitara. Yes, yang paling menarik dari Grand Vitara ini adalah desainnya. Ini sekarang sudah pakai bahasa desain Suzuki terbaru yang mana nih ya? Lampu LED DRL di atas, terus juga grill yang besar ini bagus banget. Keren sih, lampunya juga sudah LED. Dan kami mungkin nggak mau terlalu detail lah ya, apa aja perubahannya kami juga udah pernah bahas di video sebelumnya. Yang paling kami suka memang bahasa desain terbaru ini, karena ini bahasa desain Suzuki Global. Dan rumornya pun yang Suzuki versi Innova-nya Suzuki mungkin juga akan mirip kayak gini. Nih, tampilannya kan kayak gini. Jadi keren banget. Paling yang agak kami sedikit protes adalah spionnya ya, kalau bagian samping. Ini sangat-sangat kecil menurut kami. Ini basisnya dari Baleno. Karena memang Baleno di sana sudah dilengkapi dengan kamera 360, jadi sistemnya dimasukkan ke sini. Jadi sayang banget, padahal di sana udah ada sebuah Suzuki SL6 atau SL7 di sini yang mana udah pakai kamera 360. At least bisa lah pakai spionnya XL6 atau XL7 gitu, karena lebih proper, lebih besar, jadi cocok sama dimensi mobil ini yang dia walaupun compact tapi bulking kan gitu. Ground clearance lebih dari 210 mm itu juga cukup bagus, meskipun secara velg seharusnya bisa dibuat lebih tinggi lagi di misalnya let's say 18 inci gitu ya. Sayang nih velgnya hanya di 17 inci saja, tapi tergolong desainnya cukup biasa aja. Seandainya aja ya ini panjangnya 4500, ini bakal kayak jadi SUV gagah gitu. Belakang juga keren banget desainnya. Sayang memang ini agak ganggu, kita dapet yang stiker di belakang tuh jadi kayak kelihatan cungkring karena stikernya warna hitam kan. Jadi kayak apa ya, lebih nganga gitu. Padahal kalau nggak ada stiker itu, dari belakang nggak kelihatan cungkring kok. Dia sebenarnya ini gagah, cuma memang agak sedikit kurang panjang aja. Ini malah kayak proporsional banget gitu. Don't mind ini ya, krom-kroman tambahan ini ya. Ini soalnya aksesoris. Ya kalau kalian dapat beli sih nggak usah pakai krom-krom ini, menurut kami udah bagus sih. Karena tanpa krom ini mobil ini udah bagus, jujur. Dan yang bikin tadi kami bilang itu ya, stiker sampai sini sama stiker hitam ini, itu bikin kalau dari belakang kesannya cungkring. Padahal aslinya bawaannya dia yang tanpa stikernya itu, dia nggak cungkring, keker mobil ini. Nah yang kami mau bahas adalah bagasinya. Yes, bagasi mobil ini kalau dibandingkan misalnya dulu dari S-Cross yang dia gantikan, jujur malah sedikit lebih kecil. S-Cross itu di 430 liter, dia di 373 liter saja. Gitu. Jadi tapi pinternya dia diberikan coakan seperti ini sehingga masih muat stick golf dan juga barang-barang yang bisa memanjang ke samping gitu ya. Dan koper besar juga masih cukup oke lah, masih muat di sini. Lipat baris keduanya juga sudah bisa 60-40
Dan total kalau dilipat rata lantai baris keduanya, dia bisa mencapai 1200 liter. Jadi lumayan praktikal untuk mobil yang sebenarnya cukup compact ini. Pada bagian mesin, dia mild hybrid juga sama kayak di R3, tapi dia beda sebenarnya. Dia mild hybridnya ini, dia kode mesin aja beda. Kalau di R3 itu K15B, kalau di sini K15C. Jadi memang ini mesin yang sedikit lebih canggih dibandingkan dengan yang ada di R3 dan juga nantinya katanya XL7. Selain sistem mild hybrid, dia juga sudah diimbuhi sistem dual jet. Dual jet ini kayak, ya kami juga bilang berkali-kali ya, kayak smart stream gitu ya. Dia ditaruh di atas headernya nih. Nah, yang atas ini, itu dia kayak ada pengaliran bensin yang lebih cepat buat sistem injeksinya. Jadi 2 pipa gitu per silinder. Jadi cepat banget untuk lebih efisien dan akselerasi lebih baik dengan horsepower yang sama ya. Tapi sayang memang kami bilang tadi, horsepowernya malah sedikit turun dibandingkan dengan yang di R3. Di R3 di 104,7 PS, ini di 103 PS dan torsinya juga turun di 136, sekian PS. Kalau dibulatkan di 137 lah ya. Masuk ke dalam kabinnya, kunci kayak gini ya, mirip dengan R3. Kalau yang Suzuki yang hybrid, mild hybrid tuh semuanya ada warna biru gini, gitu. Kita nyalain aja. Nah, dia kalau kita dinyalain head unitnya dia langsung ada logo S-nya dan head up display-nya juga langsung kebuka di atas gitu. Bagus. Desain dari dashboard itu kayak apa ya? Keker gitu loh rasanya. Rasanya kayak dia lekukan-lekukannya tuh kayak angular, bukan yang tajam-tajam kayak mobil futuristik. Lebih ke arah kayak dia pengen nekenin bahwa ini mobil yang cukup gagah gitu ya, mobil SUV proper gitu rasanya. Duduknya pun juga rasanya tuh kayak duduk di sebuah SUV yang proper, bukan crossover ya. Kalau crossover kan ada ke bawah, sedangkan ini dashboardnya agak dibikin tinggi gitu ya. Kita nih sedikit ini dia udah dilengkapi dengan head adjuster, tapi rasanya tuh ini udah dibikin pakai rendah masih tetap tinggi gitu ya. Yang kami paling suka adalah MID ini lumayan gede dan meskipun secara desain layoutnya mirip, secara grafik dia beda dibandingkan dengan R3 dan juga XL7. Tombol-tombol di kanan sini juga kelilingi dengan chrome dan juga kayak bulatnya gede gitu, rasanya kayak proper banget, keren sih. Di tengah-tengah sini tombol-tombolnya juga proper, tombol AC-nya, tombolnya juga udah naik atas gitu, bagus. Udah climate control juga, ada wireless charging yang iPhone 14 Pro juga udah bisa di sini. Jadi nggak kayak tetangga ya. Head unitnya besar banget, dia 8 inci dan ini udah Smart Play Pro, udah modelnya Suzuki di global. Kayak di Espresso juga udah bisa fuel economy, bisa dilihat dari tengah sini, range segala macam. Jadi kita dapat 2 MID, ada di tengah sini, ada juga di tengah sini, dan bahkan juga ada di head up display juga. Jadi kalau mau jalan dengan banyak informasi, misalnya nih kita bikin ini fuel economy, ini bikin energy flow bisa, di atas bikin RPM bisa, banyak banget gitu. Mobilnya juga dilengkapi dengan 6 speed otomatis dengan adanya mode manual dan pedal shift. Dan ada cruise control juga. Menariknya lagi, dia sudah ada elektrokromatik di tengah sini dan juga sun visor-nya sudah ada kaca dan ada lampunya. Dan mungkin jadi pembahasan adalah panoramic sunroof ya. Panoramic sunroof ini besar banget dan pembukaannya bisa sampai ke kaca yang di baris keduanya. Jadi ketika dibuka itu rasanya benar-benar lebih terbuka lebar dibandingkan dengan mobil-mobil dengan panoramic sunroof. Contoh aja di kelas ini misalnya kereta gitu ya. Kereta paling yang terbuka cuma sampai sini aja. Dia kaca belakangnya juga ikut mundur, masuk ke dalam bagian belakangnya. Jadi bagus banget. Itu Suzuki klaim mereka menjadi yang pertama memiliki teknologi panoramic sunroof seperti ini. Canggih sih. Jadi kayak rasanya bisa jadi full kayak cabrio gitu ya. Cuma memang yang problemnya si penutupnya saja memang agak pakainya jaring-jaring. Tapi untuk yang varian GX ini bagus ya. Dia sudah dilapis kulit. Kulitnya juga soft, bagus, materialnya bagus dan joknya itu besar. Dan tambah lagi armrestnya juga bisa diatur maju dan mundur. Jadi duduk di sini tuh rasanya nyaman banget gitu. Enak sih. Tapi sayang memang yang masuk ke Indonesia belum ada yang punya ventilated seats di tengah sini. Sekarang malah jadi coak biasa gini. Ini buat naruh ini doang ya. Buat naruh kunci doang di sini. Dan sayang juga yang masuk ke Indonesia tidak ada yang varian all-wheel drive. Padahal di India ada, yang dijual di Afrika juga ada, di Timur Tengah yang juga market ini ada, sudah mulai dijual juga yang varian all-wheel drive. Padahal kalau ada, itu bakal enak banget sih. Bakal jadi differentiate di kelasnya. Oke, enough talking. Kita jalan yuk sama mobil ini. Oke, kembali berjalan bersama Suzuki Grand Vitara ini. Bagaimana rasa berkendaranya? Nah ini.
kita langsung melewati speed bumps yang cukup jahanam di depan Ice BSD yang mana tajam banget ini emang. Dan kami selalu udah berkali-kali bawa mobil ke sini ya. Jadi mobil berbagai macam kelas kami sering bawa di speed bumps di Ice BSD ini, dan kami bisa bandingkan. Ini Grand Vitara peredamannya, suspensinya, kenyamanannya harus diakui. Mungkin kalian bisa dengar sendiri dari audio kami, getaran dari kamera juga bisa memberikan penilaian juga bagaimana bantingan suspensi dari mobil ini. Bantingan suspensi dari mobil ini benar-benar luar biasa banget. Nih ya, kita lihat lagi. Tuh. Gede banget rasanya. Rasanya kita tuh nggak nyaman dan nggak terguncang-guncang. Dan surprisingly, untuk beberapa model yang kelasnya si Grand Vitara ini kami juga udah pernah tes. Hyundai Creta yang lewat speed bumps di sini itu sedikit lebih kasar. Sedangkan ini empuk banget, gitu kayak rasanya gitu. Apalagi tambah memang joknya dari mobil ini besar deh. Kalau kalian bandingkan misalnya punya Grand Vitara ya, ini punya Hyundai Creta dan ini punyanya HR-V B-rollnya. Bandingin, Grand Vitara ini joknya lebih besar dan sudah gitu ada side support. Dan untuk posisi mengemudi, jujur ini Grand Vitara layaknya proper SUV. Jadi kita udah bikin bener-bener head adjusternya udah paling rendah pun rasanya tetap commanding, tinggi banget. Memang kalau kita tadi ini sedikit ada footage kita lewatin HR-V di sebelah ya, itu kesannya HR-V kayak jauh lebih kecil dibandingkan dengan Grand Vitara ini. Sedangkan ini kayak Grand Vitara tinggi banget. Dan bahkan untuk visibilitas, kami sangat jarang banget menemukan SUV di kelas B segmen seperti ini yang mana kita masih bisa melihat ujung dari hood mobil ini. Di ujungnya tuh ada lumayan besar tuh, kita bisa melihat ujungnya. Jadi kayak rasanya kayak proper SUV zaman dulu, kayak Grand Vitara zaman dulu, dimana kita bisa lihat ujung dari hood mobil ini. Ini kita bisa lihat. Ditambah lagi pandangan kita ke depan juga benar-benar bisa fokus karena kan kita tinggi banget. Jadi nggak perlu sering-sering lihat speedometer karena speedometer agak turun kan. Tapi ada head up display, dan head up display juga banyak banget informasi yang bisa ditampilkan gitu kan. Mulai dari kita dialirkan baterainya, energy flow, terus juga bisa menampilkan RPM, speedometer, jam, dan juga efisiensi. Jadi kita bisa melihat dari head up display-nya. Dan ini cukup clear nih, padahal terang banget di BSD lagi panas banget. Kami bisa melihat secara clear speedometer mobil ini. Tapi untuk handling, ya harus diakui mobil ini karena agak jangkung ya, ground clearance juga lumayan tinggi. Itu membuat kalau misalnya di beberapa tikungan yang tikungan cukup cepat berbelok gitu, dia agak limbung mobil ini. Kita belok cepat lagi ya. Ya kita agak sedikit kebanting. Hyundai Creta punya kelimbungan yang sedikit lebih minim dibanding mobil ini. HR-V juga lebih minim dari ini. Bahkan saudaranya si mobil ini, si SX4 S-Cross, punya kelimbungan suspensi body roll yang juga lebih minim dibandingkan dengan Grand Vitara ini. Karena memang Grand Vitara ini kayak raised up banget, tinggi gitu ya. Karakter dari mobil ini itu beda banget sama R3. Kami juga pemakai R3 dan sering review R3 yang varian hybrid ya kan, yang mana menggunakan K15B. Memang tenaga yang K15B lebih besar, dia 104,7 PS, torsinya juga 138 Nm. Dan karakter tuh beda, dia ngeraungnya juga, dia bukan dari tarikan bawah. Entah kenapa K15C dibuat tarikannya tuh dari atas. Dia dari menengah atas, ketika kita bejek langsung. Nah itu dia nunggu dulu, baru di 3500 RPM, baru mulai masuk. Nah ini udah 100. Gitu, jadi nggak yang langsung ada tarikannya ini. Memang meskipun sistem hybrid kelihatan membantu tuh, lihat langsung. Nggak yang langsung torsinya lebih instan membantu ke dalam mesinnya. K15C itu memang tenaganya juga turun anyway kan. Tapi bagus ya, dia masih dilengkapi dengan transmisi yang cukup oke, yaitu 6 speed. Dan sudah dilengkapi dengan pedal shift. Dan pedal shiftnya tidak seperti 6 speed yang ada di Suzuki SX4 S-Cross, yang mana kita bejek ketika sebelum red line, di mana full horsepower-nya di 109 PS-nya itu berada, dia udah ganti duluan. Sedangkan di mobil ini, kita downshift, kita nggak ganti ya. Ini di mode manual. Tuh nahan tuh, karena sudah red line. Jadi kita harus ganti sendiri. Jadi bisa diganti secara sendiri sehingga kita bisa mencapai optimum horsepower dari mobil ini, yang mana di red line kan. Jadi bisa kita pentokin sampai red line baru kita ganti. Nggak kayak di SS4 S-Cross yang sebelum red line udah ganti.
Jadi enak nih mobil, jadi lebih fun kalau kalian mau bersenang-senang dibandingkan dengan saudaranya, lebih fun. Tambah lagi memang nih gear asli kan, nggak kayak rival-rivalnya mana pakai CVT semua. Ini udah bener-bener torque converter asli. Sayang memang yang sedikit mengganggu adalah dimensi dari spionnya yang tadi kami bilang di awal juga. Kecil banget ini spionnya size-nya sebaleno, seignis bahkan, yang diimbuhi kamera 360 itu. Dan kalau kita bisa ngelihat ini kecil banget. Jadi kayak dimensi mobil ini gemuk gitu ya, besar, tapi spionnya kecil banget. Sayang aja ya. Untung ada sebuah fitur kamera 360 yang bisa di-press secara on the go, yang mana cukup membantu kalau misalnya kita mau berpindah jalur ke kiri ya. Karena dia bisa tetap dipencet, tetap nyala citra yang bagian kiri meskipun di kecepatan berapapun. Kalau kita pencet di atas kecepatan 20 km per jam, dia nggak akan nampilin apapun. Sedangkan si Grand Vitara ini masih bisa menampilkan citra dari kamera 360 nya, tapi bukan full ya. Itu citranya dari yang kamera bagian paling kiri. Jadi kita kalau misalnya mau ngambil jalur, mau ngecek nih kita ngambil jalur ternyata di kiri ada orang atau ada mobil yang mepet sama kita bisa pepet banget nih, bisa kelihatan. Tuh, bisa kelihatan dari sini. Jadi tinggal pencet aja tombolnya. Tapi memang nanti kalau ketika dia beberapa lama bisa mati dengan sendirinya lagi. Kita bisa ngukur lane-nya. Jadi bagus banget ya. Ya ngomong-ngomong soal fitur yang lain ya, memang dia belum dilengkapi dengan fitur safety sih, adaptive cruise control, yang lain segala macamnya. Memang dia yang diberikan tidak diberikan fitur safety yang kayak lane keeping assist segala macam, tapi memang mungkin Suzuki beranggapan bahwa fitur itu masih cukup gimmick lah ya kalau untuk di Indonesia, karena mostly penggunanya juga bakal sering matiin gitu. Karena kalau di real life, akuin aja CVTs pasti banyak yang sering matiin kan. Kami pun gitu, kami punya Stargazer yang sudah dilengkapi dengan Smart Sense. Ujungnya lebih sering matiin daripada nyalain, meskipun udah halus di Stargazer itu. Tapi ujungnya sering matiin juga. Karena agak beberapa kali intrusif dari rasa kesenangan berkendaranya. Dan untuk kekedapan kabin, dia tetap baik banget. Ini dari tadi banyak motor-motor ember, karena kami syuting ketika sedang libur long weekend kan, biasanya suka banyak yang keluar kan. Kekedapan kabinnya juara banget sih ini. Ini kanan dan kiri, kekedapan suspensinya juara, kekedapan dari kanan sini juara, belakang juara, kiri kanan. Kami tes, mobil ini mampu mencatatkan 61 decibel meter ketika kita berjalan di 80 km per jam. Jadi masih sangat cukup oke untuk kelasnya. Bahkan ya tahu sendiri lah ya, ada beberapa rivalnya yang dari bawah agak berisik, sedangkan kalau misalnya si Hyundai Creta dari atasnya berisik gitu. Ini mobil ini kedap banget, atas bawah kedap banget. Motor barusan ngelewatin kami dari kiri kenceng, nggak ada suaranya kan dari kamera kan. Untuk urusan efisiensi, mobil ini juara sih. Karena memang sejatinya mild hybridnya Suzuki tuh kayak di develop sebenarnya buat mesin K15C, bukan K15B. Kalau di Indonesia tuh karena si R3 itu dipakainya pakai yang K15B ditambahin imbuhan mild hybrid, memang seperti kayak agak lebih di-push lah ya, di-force untuk pakai mesin hybridnya. Sedangkan di mobil ini tuh kayak lebih proper mild hybridnya dibanding si R3 gitu. Dia kalau bisa di tol kayak gini ya, bisa kita lihat lepas gas gitu, regenerative braking-nya tuh nggak langsung ada gitu. Ini masih diberikan waktu untuk coasting tuh. Nggak ada langsung regenerative braking. Sedangkan kalau si R3 di 80 km per jam, 60 ke atas gitu ya, itu bener-bener langsung dipaksa regenerative braking supaya bener-bener ngisi baterainya gitu. Bener-bener terus. Jadi lama-lama kita nggak bener-bener dapet coastingnya, gliding dari mobil ini nggak bisa mendapatkan efisiensi yang bagus even di rute luar kota. Dan orang yang belum terlalu paham cara makainya, jadi menganggap si R3 hybrid malah lebih boros daripada yang R3 non hybrid. Padahal tinggal kita lebih paham aja karakternya gitu. Nah kalau di mobil ini itu tidak berlaku. Ini di kecepatan 100 kita lepas, nggak langsung buru-buru regenerative braking. Tuh, masih geleser gitu. Dan kita bisa pantau dari energy flow-nya dari di head unit maupun di speedometer. Itu dia nggak langsung regenerative braking, jadi kita bisa lebih efisien. Rute dalam kota, mobil ini berkat juga bantuan sistem mild hybridnya dan juga sistem idling start stopnya, kami bisa mendapatkan 17,9 km per liter. Itu irit banget untuk mobil kelas SUV segini dalam kota loh, rute rata-rata 20 km per jam. Dan luar kota masih bisa efisien banget, bisa di 22,3 km per liter. Ini luar biasa banget, sehingga running cost dari mobil ini bisa sangat rendah banget.
Bayangin aja secara full tank kalian sudah bisa berjalan sangat-sangat jauh dengan sebuah Grand Vitara ini. Bisa kami bilang bahwa dia adalah yang paling irit di kelasnya. Mungkin hanya kalah sedikit dengan Nissan Kicks e-Power lah. Tapi ini dengan yang mobil ibarat yang natural aspirated, yang tanpa hybrid, yang baterai besar, ini udah irit banget. Ini sih, kami bisa bilang dia sistem regenerative braking nggak muncul berkali-kali. Jadi kita nggak perlu kayak harus nyalain cruise control untuk matiin regenerative braking gitu ya. Dia cruise control tetap ada, tapi memang sayang bukan adaptive cruise control. Ya seperti kami bilang sebelumnya, belum ada fitur safety, tapi at least di kecepatan 100 kayak gini kita nyalain kamera 360-nya. Tuh, kita bisa memantau lane di sebelah kita. Gitu. Jadi kesannya kayak punya Honda Lane Watch. Mungkin namanya ini Suzuki Lane Watch ya. Di sebelah kiri kita bisa memantau lane. Jadi kalau mau ganti lane gitu juga bisa. Dan oh yes, sistem idling stopnya, start stopnya dari si Grand Vitara ini bahkan juga bisa diatur loh. Mau dibikin comfort, mau dibikin economical atau auto. Nah yang comfort dia akan mengedepankan tetap AC-nya tetap nyala. Sedangkan yang economic itu dia kalau misalnya dimatikan idling start stop, dia AC-nya dibikin mati sehingga lebih meningkatkan efisien lagi. Jadi bisa kita atur dari sini. Karena memang dia punya baterai dan ini lebih mild hybridnya lebih proper dibandingkan miliknya R3 lah jatuhnya. Oke, bagaimana rasanya disetirin? Itu senyaman apa sih? Ini kita hajar speed bumps BSD ya. Tuh, peredamannya tuh bagus, peredaman dari suspensinya. Dia bukan yang jedar gitu ya Pas ya. Yeah. Nih kebetulan ada GoPass di depan. Dia nggak yang jedar. Jujur, kalau misalnya kayak di Hyundai Creta ya, di belakang sini tuh kalau lagi sendiri itu rasanya kayak mantul-mantulnya luar biasa. Lebih kayak jedar lebih keras dibandingkan si Grand Vitara-nya ini. Jadi secara kenyamanan menurut kami ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan Hyundai Creta. Tapi memang yang ada sedikit problem di belakang sini adalah kelegaan kabinnya menurut kami. Ini posisi tertegak kami sih, memang ini kami tingginya 175 cm, kami hanya mendapatkan menggigit duduk gini 4 jari saja di belakang sini. Karena memang ada skema panoramik yang sangat luar biasa besar dan tapi karena mekanismenya seperti itu, di belakang sini memang agak memakan headspace dan headroom kita. Toh pun kalian ngerasa kurang tinggi di belakang sini, kalian bisa ini nih, bisa rebahin satu step lagi. Jadi, nah kami masih dapat 5 jari di belakang sini. Jadi bisa lebih lega, bisa lebih rebah lagi. Apalagi belakang sini tetap ada armrest yang lumayan besar ya. Dan armrestnya ini uniknya ada pengikatnya, jadi biar tetap stay di tengahnya sini. Karena memang armrestnya cukup besar ya. Ini besar sih armrestnya. Dan armrestnya nggak loyo ya kayak yang ya itulah ya. Dia kalau yang loyo itu mungkin mesti minum obat kuat. Ini dia nggak blewer nempel ke kursi bawahnya, jadi dan ini sedikit lebih tegak, jadi enak di belakang sini dulu. Tapi sayang memang selain headroom yang terbatas juga legroom kami hanya mendapatkan sekitar 5-7 jari saja di belakang sini. Gak yang besar-besar banget. Ini posisi duduknya GoPass mirip-mirip ini, dibikin agak mirip. Jadi kami nggak merasa lega lah di belakang sini. Tapi memang satu-satunya yang bikin lega dari mobil ini karena adanya panoramik dan tutupan dari panoramiknya itu dibuat kayak terawang gitu, kayak ala-ala Mercy GLS persis banget tutupannya kayak gitu. Jadi cahaya masih masuk ke dalam kabin sehingga membuat lega dari kabin mobil ini. Gitu. Kelengkapan lainnya di belakang sini, di soket di belakang sini ada yang C dan juga ada yang A. Jadi bagus kalau kalian udah update gadgetnya bagus, sudah ada juga blower AC juga hingga ke belakang sini bisa kita atur semburannya gitu. Dan kita naruh tangan kiri dan kanan ini juga tergolong enak. Dan GoPass misalnya kalau belok muter balik kenceng Pas, coba kita lihat. Oke, ada sedikit gejala limbungnya sih tapi mobil ini ya, hingga ke belakang sini masih mirip-mirip gejala limbungnya. Oke, tadi kami bilang bahwa mobil ini sekarang sistem pedal shiftnya atau mode manualnya sudah better ya, bisa sampai redline, jadi bisa sampai maksimum horsepower-nya dan torsinya juga bisa mendapatkan tenaga yang paling oke-nya. Oke, sekarang kita mau coba akselerasi dari mobil ini. Manual ya, kita pakai mode manual aja, kita matiin traction control, gas dan rem. Kebetulan baterainya sudah 4 dan go. Ya. 100. 0 sampai 100 mampu dituntaskan dalam waktu 13,37 detik. Jadi 13,37. Ya,
Harus diakui memang dia malah justru agak sedikit lambat dibandingkan dengan Suzuki SX4 S-Cross, karena memang S-Cross mungkin kayaknya lebih slanted ya, lebih rendah ke bawah, dan juga masih pakai mesin M15, jadi juga itu tenaganya lebih powerful juga di 109 PS. Sedangkan mobil ini K15C justru meskipun pakai 6 speed, dia malah turun tenaganya jadi 103 PS. Tapi at least akselerasi tersebut masih lebih better jika dibandingkan dengan rivalnya si Honda HR-V. Honda HR-V itu dites di 14 detikan, tapi memang kalah malah dengan Hyundai Creta. Ini karakter dari mobil ini ada yang off ketika, jadi kalau dia dari 0 pas gigi 1, gigi 2 di atas 80, itu tiba-tiba dia loyo gitu ya. Mungkin 0 sampai 80 tadi kita lihat dia masih bisa di sekitar, masih udah di 9 detikan. Jadi menuju 100-nya itu sekitar 4 detik gitu. Agak lambat sih di bagian 0-100-nya. Tapi nggak apa-apa, masih cukup oke kalau dibandingkan dengan HR-V. Jadi kalau misalnya kalian pemakai HR-V mau pindah ke Grand Vitara, boleh aja nih, karena tenaganya cukup oke nih. Nah, tapi yang jadi problem adalah mobil ini sekarang enak banget ya, Grand Vitara, menyenangkan banget dan punya nama yang cukup legend. Tapi yang jadi problem, kalau lihat dari isu-isu yang beredar, katanya memang yang masuk ke Indonesia ini agak dibatesin nih per bulannya. Tapi apakah benar? Kita tanya langsung aja sama teman gue, namanya Mas Winten. Nah, udah sama Mas Winten nih. Halo Mas, apa kabar? Baik ya. Nih, mobil juga kebetulan nyediain Mas Winten nih. Yes, dari Suzuki Cipulir, luar biasa banget. Cek Instagramnya Mas Winten. Ya. Thank you banget nih udah dikasih kesempatan long term test sama Grand Vitara ini. Belum ada yang ngetes loh. Bener, ini kita. Bener ya? Mas, kan ada isu. Katanya Grand Vitara masuk ke Indonesia dibatesin nih jumlahnya. Betul. Bener nggak sih? Sejatinya sih kalau bapak ibu konsumen atau civities mau pesan Grand Vitara, ya tetap pasti kita sediakan gitu. Oh, pokoknya selama ada supply-nya ya? Benar, dan pasti kita terus bantu push supaya unitnya sesegera mungkin masih diterima konsumen. Nah, ini kan bulan Juni nih. Ready nggak nih? Ready untuk bulan Juni. Bulan Juni ready ya? Ready. Jadi kalau yang pada pengen langsung hubungin aja Mas Winten, nomornya di bawah. Atau Betul. bisa lewat website kita civitindonesia.co.id. Yes, bener banget. Mas, harganya berapa sih ini? Harganya ini kan varian GL, ada varian GX ya? Kita start dari 359.400. Dia juga terbagi dua. Ada yang single tone sama dual tone. Oh iya betul. Ini varian dual tone berarti Ya, ya? ini paling tinggi dual tone. Kalau single tone-nya di 384.400. Oke. Kalau yang dual tone di 387.400. Oh, bedanya sekitar 3 juta ya? Yes, benar. Boleh juga tuh. Jadi tapi memang beberapa warnanya udah langsung paket dual tone ya, kayak warna putih sama warna silver ini langsung. Yang silver ada yang single tone juga tapi ya? Ada. Ada promo nggak nih Mas? Buat Grand Vitara. Siapa tahu kan ada yang suka langsung Pastinya pesen. pokoknya di tim Winton atau tim Erika, setiap unit yang dibeli di kita pasti ada promonya. Wih, apa tuh? Kita ada program pembelian Grand Vitara DP cuma 10%. DP 10% aja. Berarti kalau ini varian paling tinggi paling cuma 38 juta ya DP ya? Bener banget. Kalau gitu cicilan berapa Mas? DP cuma 38.500.000. Angsurannya 7 juta. Angsurannya 7 juta Ya, selama 5 tahun. Oke juga ya? Oke banget. Nggak terlalu beratin sih. Bener. Oke, terus Selain itu, selain DP 10%, kita juga ada program rate bunga spesial. Rate bunganya berapa tuh? Rate bunganya start dari 2,77. 2,77% doang setahun. Yes. Berapa tuh Ringan jadi kalau banget itu, kalau ada nggak skemanya? Nah, untuk simulasinya, misalnya ini untuk 5 tahun ya, Bapak Ibu cukup bayar DP cuman 80 juta, angsurannya cuma 6,2, free 1 kali angsuran. Wah, udah. Oh, dapat free 1 kali angsuran lagi. Dapat. Udah enak banget pokoknya. Enak banget itu, dapat tambahan diskon 6,2 juta dong berarti. Bener. Selain pembelian kredit, kita juga ada promo satu lagi nih. Apa tuh? Promo kalau beli cash. Cash juga tetap dapat promo. Tetap dong. Di tim kita pasti promonya Mantap-mantap ya. luar biasa. Berapa Mas? Nih, kalau misalnya Bapak Ibu pembelian cash, kita ada potongan untuk bayar cuman 355.700. 3.700, berarti potongan sekitar Hampir 4 juta ya. Itu cash loh, cash aja udah ada promonya. Udah ada promonya. Itu syarat dan ketentuan berlaku lah ya. Tanpa langsung. Wah, udah ada diskon mantap untuk varian GL ya. All varian. All varian. Keren emang, gak cuma cicilan tapi cash juga, mobil baru kayak gini udah ada loh. Dan barangnya ready guys, jadi nggak seperti yang diisukan bahwa ini masuknya cuma dikit katanya segala macam. Enggak, ini ready Pokoknya banget. Bapak Ibu langsung japri aja, langsung hubungin salesnya,
langsung konsultasi, misalnya ada saya budget DP begini, bisa nanti kita simulasikan. Langsung aja hubungin Mas Winten pokoknya untuk keterangan lebih lanjutnya. Bener pastinya. Banget. Oke Civities, thank you banget Mas Winten udah ngobrol-ngobrol dan breakdown isu yang berada. Oke, terima kasih sudah nonton para Civities. Ini mobil sangat menyenangkan, kalian berhenti coba. Dan ini suspensinya dibandingkan rival-rivalnya paling empuk, paling nyaman. Kekedapan kabin juga paling bagus. Barusan ada motor modifan lewat, suaranya tipis banget ya. Iya benar. Kedap banget sih. Kedap banget. Ini build quality juara banget. Oke Civities, terima kasih nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube Civit Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia dan Instagram Mas Winten nih Suzuki Jakarta MTH. Masih MTH ya. Sebelumnya di MTH soalnya. Oke, dan juga pastikan juga kalau kalian mau tertarik untuk meminang Suzuki lainnya, nggak cuma lewat Mas Winten, mau ngobrol sama kami dulu bisa di website kami civitindonesia.co.id. Nanti promonya akan sama dan kita lemparkan ke Mas Winten pastinya. Oke Civities, sampai ketemu lagi di video berikutnya.